Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Optayus channel yang berbahagia dimanapun Anda berada. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman atau berbagi ilmu lah buat teman-teman semua untuk mengetahui apa tentang air baku isi ulang air minum. Jadi di dalam video ini saya akan jelaskan air seperti apa yang sebenarnya cocok untuk usaha air minum isi ulang dan sumbernya dari mana, terus kadar pH-nya, kadar apa, kita nanti akan cek semua dan akan kasih kesimpulan sebenarnya seperti apa air yang cocok untuk bahan baku air minum isi ulang atau air umpan isi ulang. Karena air ini sangat menentukan baik atau buruknya baik buruknya isi ulang kita, karena dari rasa, dari warna, dari apa itu sangat tergantung dengan bahan yang kita pilih atau bahan baku yang kita cari. Jadi nggak sembarang isi ulang itu bisa dipakai bahan baku yang asal-asalan. Memang bisa, cuman kualitasnya nggak bagus lah. Jadi kita harus benar-benar teliti, benar-benar cek, benar-benar kita ukur pH-nya, TDS-nya dan lain-lain biar kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi kita langsung aja melakukan pengecekan dan pengambilan sampel dari tandon dan kita mulai langsung sekarang ya. Nah, inilah sumber air yang baru datang, air yang dari sumbernya kita ambil, yang mau kita masukkan ke dalam tandon penampungan untuk air umpannya. Kita tarik selangnya ke belakang. Nah, ini pamannya yang langganan. Nah, setelah kita tarik selangnya, kita langsung masukkan ke dalam tandon. Nah, airnya kita masukkan ke dalam tandon. Nah, itu udah mulai mengalir airnya. Kita tunggu sampai tandonnya penuh. Kalau udah penuh semua, baru nanti kita ambil sampelnya. Nah, jadi 2 tandon harus kita penuhi semua nanti. Jadi biar aman airnya. Ini yang 1 tandon juga sebenarnya udah ada. Nah, inilah tandon yang ngambil air. Ini jalur selangnya ya. Jadi setiap habis pengisian air ke dalam tandon-tandon saya yang baru saja kita isi, kita harus ambil sampelnya untuk kita cek kondisi air kita. Jangan sampai air kita berubah dari apa yang kita inginkan. Nah, ini tadi kan udah selesai kita ngisi, udah ditutup semua tandon. Nah, kita mau ambil sampelnya pakai gelas di bagian sini, di bagian keran. Di sini kita ambil sampelnya sedikit. Nah, nanti dari sampel gini kita akan cek. Nah, ini sampelnya udah kita ambil. Setelah sampel udah kita dapatkan, kita akan menguji apakah air yang tadi dikirim itu benar-benar layak atau tidak untuk air minum isi ulang. Jadi kita akan cek lagi air tersebut. Jangan sampai kita beli air terus airnya gak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan dalam pembelian air tersebut kita udah langganan, jadi kita nggak sembarang beli ke tempat yang lain, tempat orang asal yang nggak kita kenal. Jadi kita harus mengetahui sumber dari air tersebut
apakah dari sumur atau dari mana, kita harus mengetahui asal usul dari air tersebut. Kalau air yang saya gunakan itu ada air pegunungan, jadi sumbernya kita jelas, kita tahu dari mana. Jadi air sumur, tapi sumur yang di daerah pegunungan, bukan di daerah dataran rendah atau rawa, bukan. Jadi kandungan airnya lebih jernih daripada air yang biasa di sini atau air PDAM. Nah, kalau dilihat sekilas kelihatannya ya memang jernih sekali airnya, nggak ada kotorannya. Tapi kita nggak bisa, kalau secara kasat mata ini nggak bisa menentukan air ini layak atau enggak untuk menjadikan bahan baku air mineral, air minum isi ulang. Nah, dalam pengetesan ini saya menggunakan dua alat ini. Nah, dua alat ini, yang ini namanya pH meter. Nah, kegunaan dari alat ini adalah untuk mengukur pH air. Jadi air yang cocok untuk bahan baku isi ulang itu pH-nya harus basah, nggak boleh asam. Jadi pH basah itu di atas 5 sampai 10 itu masih dihitung basah, bukan asam. Kalau di bawah 5 itu kita nggak bisa gunakan untuk air isi ulang karena itu sifatnya asam. Kita harus menaikkan pH-nya dulu, ada treatment tertentu untuk menaikkan pH. Jadi makanya dalam pengambilan air kita harus cek memang benar-benar pH-nya. Jangan sampai pH-nya asam jadi kita pakai untuk bahan baku, akhirnya air yang dihasilkan dari isi ulang kita kualitasnya tidak bagus atau terasa agak-agak asam. Dan selain pH meter, kita juga harus punya ini namanya TDS. Jadi TDS ini adalah alat yang untuk mengukur padatan-padatan yang terlarut di dalam air baku kita. Jadi kalau ada padatan-padatan atau butiran-butiran debu atau apa yang kecil-kecil yang ada dalam air baku kita, nanti akan bisa diukur dengan alat ini yang namanya TDS ini. Jadi memang sangat dibutuhkan untuk dalam isi ulang alat ini. Karena kan kita secara kasat mata kan kita nggak bisa lihat butiran-butiran atau padatan-padatan atau partikel-partikel kecil yang ada di di air baku isi ulang kita. Jadi dengan adanya TDS ini kita lebih tahu bahwa air itu berapa padatan-padatan terlarut yang ada di dalam airnya, sehingga semakin tinggi padatan terlarut yang ada di air baku isi ulang kita, semakin cepat buntu nanti filter kita. Jadi ada batasan-batasan tertentu yang tidak boleh dilewati dari air baku. Untuk batasan yang maksimal yang nggak boleh untuk air baku isi ulang kita yaitu 500 ppm nya, umumnya 500. Jadi semakin dikit ppm nya itu semakin bagus untuk bahan baku isi ulang. Kenapa saya katakan makin dikit semakin bagus? Jadi semakin banyak semakin sedikit ppm nya, otomatis kan filter kita nggak bekerja maksimal. Jadi kalau kita mau buka usaha air minum isi ulang, minimal kita harus mempunyai dua alat tersebut. Nah, kita langsung aja ke pengecekannya untuk mempersingkat waktu. Jadi kita mulai pertama cek pH nya dulu. Nah, apakah air baku yang baru saja kita ambil sampelnya ini pH nya normal atau enggak, kita cek untuk lebih jelasnya. Agak gelap gambarnya.
kita masukkan langsung aja alatnya untuk mengetahui berapa pH nya. Nah, itu udah mulai jalan dia, tunggu sampai berhenti anunya. Kelihatan ya gambarnya. Dia berhenti di angka silo. Apa namanya? Oh ya. Nah, itu berhenti di angka 6,7. Berarti pH air yang kita sampel air yang kita ambil tadi pH nya 6,7. Itu pH 6,7 masih bagus karena itu masih masuk ke basah, bukan asam. Kalau di bawah 4 atau di bawah 5 itu asam. Nah, ini kita pH nya dari air tersebut sudah normal lah, pH nya cocok untuk buat isi ulang. Nah, sekarang kita cek TDS nya. Jadi kita nyalakan dulu TDS nya. Nah, ini kan 00 nih. Tadi TDS juga posisi sebelum dicelupkan harus 00 sama kayak pH tadi. Nah, yang atas ini kan masih 00 semua. Nah, kita celupkan ke, nah ini kelihatan TDS nya sampai dia berhenti. Nah, dia berhenti di angka 114. ppm nya 114, masih turun lagi, masih turun terus. Nah, 109, 111. Jadi kalau dia udah nggak naik turun, bagus gambarnya. Bagus ya. Nah, di sini kelihatan lebih jelas lagi TDS-nya. TDS-nya di sini 114. Tunggu sampai yang bergerak-gerak lagi. Ini TDS dari sampel tadi kita kelihatan 114. Kalau angkanya udah nggak naik turun berarti udah itu memang TDS-nya. Jadi dengan menggunakan dua alat ini, yaitu TDS meter sama pH meter ini, kita bisa mendapatkan kesimpulan
bahwa air minum isi ulang yang saya miliki ini TDS-nya 114 atau ppm-nya 114 dan pH-nya 6,7. Jadi kesimpulannya dengan TDS 114 dan pH 6,7 itu masih dikategorikan cocok untuk bahan baku air minum isi ulang. Jadi nggak melebihi standar atau kurang dari standar, jadi masih cocok, masih di dalam ring untuk pengisian air minum isi ulang. Saya rasa itu aja ilmu atau yang sedikit sharing yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Mungkin ya masih banyak kekurangan dari saya, barangkali ada teman-teman yang lebih senior yang mau menambahkan atau menyanggah dari apa yang saya sampaikan, silakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.